Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integral Riemann. Ya, secara intuitif bahwa fungsi fx ya, di interval tertutup a, b ya, integral Riemann integral fx dx ya dengan batas bawah a sampai batas atas b didefinisikan sebagai limit dari jumlahan luas persegi panjang ya ketika lebar dari persegi panjang tersebut mendekati 0 ya atau jumlahnya mendekati tahingga ya. Yang pertama bahwa partisi interval ya ini dibuat ya sebanyak ya n subinterval ya yaitu pada interval a, b ya. Misalnya di sini titik partisinya ya x0 sampai xn ya di mana x0 itu adalah a ya, batas bawah dan batas atas adalah xn yaitu b ya. Lebar dari subinterval tersebut yaitu ya, delta xi ya, delta xi sama dengan xi dikurang xi kurang 1 ya. Untuk pemilihan titik sampel ci ya di setiap subinterval xi kurang 1, x, xi ya, di situ kita pilih titik sampel ci ya. Jumlah titik sampel ini mengikuti dari jumlah partisi ya. Dan nilai fungsi di titik tersebut atau fci akan menjadi tinggi dari persegi panjang ya aproksimasi pada subinterval tersebut ya. Adapun jumlah Riemann adalah ya total dari luas semua persegi panjang tersebut ya. Jadi total dari luas ya semua ya partisi atau persegi panjang yang kita buat dari pada interval A sampai B ya. Secara umum seperti ini ya, ditulis seperti ini ya. Sn sama dengan ya jumlah dari f ci delta x kali delta xi di mana i sama dengan 1 sampai n ya. Untuk integral Riemann ya didefinisikan sebagai ya limit dari jumlah Riemann ketika ya, norma partisi lebar subinterval terbesar itu mendekati 0 ya, yang berarti jumlah subinterval n mendekati tahingga ya. Ya, rumus integral Riemann seperti ini ya. Ya, untuk gambarnya seperti ini. Ya, ini ada fungsi y sama dengan fx. Kita akan menghitung luas ya, daerah di bawah kurva ini, di bawah fungsi ini dengan sumbu x ya, di mana ya batas bawahnya yaitu a sebelah kiri dan batas bawahnya adalah batas atasnya adalah b ya sebelah kanan. Ya, kita akan mencari luas ya daerah ini ya. Ya, dengan menggunakan integral Riemann ya. Daerah ini dibagi menjadi ya, beberapa partisi ya. Setiap partisi itu ada ya, titik-titiknya ya. Di sini yang nampak bahwa ya titik-titiknya itu ya pada puncak sebelah kanan dari persegi ya atau partisi ya, bisa jadi disebut integral Riemann ya sebelah kanan ya. Ada juga sebelah kiri, tapi kalau berdasarkan gambar ini dia mengambil
titik sebelah kanan. Ya, sini ada contoh. Ya, kita akan menghitung luas di bawah fungsi linear sederhana. Ya, di sini ada fungsi ya, fx sama dengan x. Ya, intervalnya 0,1. Ya, dengan menggunakan konsep jumlah Riemann, ya, memilih titik kanan sebagai titik sampel CI. Ya. Ya, hitung. Ya, hitung. Ya, kita akan menghitung integral dari 2x dx ya, dengan batas bawah 0 sampai batas atas 1 ya. Langkah pertama, tentukan dulu partisi dan lebar sub intervalnya. Ya, diketahui nilai batas bawahnya atau A-nya adalah 0, batas atasnya adalah 1 atau B sama dengan 1. Ya, lebar sub interval delta X sama dengan B kurang A per N. 1 kurang 0 per N, hasilnya 1 per N. Kemudian tentukan titik sampel CI. Ya, kita gunakan titik kanan sub interval. Titik partisi KI adalah X sama dengan A ditambah I kali delta X. Ya, X sama dengan 0 tambah I kali 1 per N sama dengan ya, I per N. Ya, titik sampel CI adalah titik kanan, jadi CI sama dengan XI sama dengan I per N. Ya, selanjutnya kita hitung tinggi persegi panjang atau FCI. Ya, substitusi titik sampel CI ke dalam fungsi fx sama dengan 2x. Ya, diperoleh ya, FCI sama dengan f I per N sama dengan 2 kali I per N sama dengan 2I per N. Ya, langkah berikutnya itu jumlah Riemann Sn. Ya, kalikan tinggi FCI dengan lebar delta X ya, dan jumlahkan semua. Ya. Jadi ini ya jumlah Riemann untuk fungsi yang tadi ya. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, Sn sama dengan ya jumlah dari 2I per N pangkat 2 atau N kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai N. Ya. Kita keluarkan konstanta, artinya ya 2N pangkat 2 itu kita keluarkan dari notasi sigma yang ini. Ya. 2 per N kuadrat ya, kita keluarkan, I-nya masih tetap ya, I-nya yang berjalan dari 1 sampai N. Dengan menggunakan rumus jumlah bilangan asli pertama ya, N kali N tambah 1 per 2 ya. Sn sama dengan 2 per N kuadrat kali N tambah 1 per 2 ya, tinggal dikali masuk ya, 2 kali N tambah 1 per 2 kali N kuadrat ya, ini habis ya, ini kuadratnya habis, sisa N tambah 1 per N ya. Ya, atau bisa juga ditulis Sn sama dengan ya, N per N tambah 1 per N, atau Sn sama dengan 1 tambah 1 per N ya. Langkah kelima ya, kita akan ya mengambil limit atau integral Riemann ya dari jumlah Riemann Sn ketika N itu tak hingga ya, dimana batas bawahnya 0, batas atasnya 1, fungsinya dx ya, 2x dx ya. Ya, kita masukkan ya Sn tadi, yaitu 1 tambah 1 per N ya, substitusi N nya
ya, jadi tak hingga, jadi super tak hingga itu ya 0. Ya. Ya, kesimpulannya bahwa ya nilai integral ya 2x dx adalah 1. Ya, ini berarti luas di bawah kurva fx ya sama dengan 2x dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1 adalah satuan luas. Ya, secara geometris kayak ini adalah luas segitiga dengan alas 1 dan tinggi F1 sama dengan 2. Nah, L sama dengan 1/2 kali 1 kali 2 sama dengan 1. Ya, jadi ya luas daerah yang di bawah kurva atau fungsi fx sama dengan 2x adalah 1. Ya, jadi seperti itu ya konsep dari integral Riemann, yaitu ya bagaimana cara kita menghitung luas area di bawah kurva atau di bawah fungsi ya yang berbatasan dengan sumbu x, ya, di mana batas bawahnya adalah ya A dan batas atasnya adalah B. Ya. Daerah ini dibagi menjadi sekian partisi, n partis atau n persegi panjang. Ya, saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.